Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur seseorang memang tidak bisa ditebak, bisa meninggal muda atau bisa meninggal tua. Dali Wasing yang bernama Dali Wasing. Artis muda ini adalah bernama Jennifer Koppen. Jennifer Koppen dan Dali Wasing. Terjadi kecelakaan di kawasan Sunset Road, Bali pada tanggal 18 Juli 2024 kemarin dan dimakamkan pada tanggal 21 Juli 2024. Tetapi pemakaman ini yang membuat kontroversi. Kenapa? Karena ternyata Dali Wasing ini seorang mu'alaf, tetapi dikremasi alias dibakar. Mayatnya dibakar kemudian dilarung di pantai pada tanggal 21 Juli di pantai Lembeng, Bali tanggal 21 Juli 2024. Seorang mu'alaf kemudian meninggal dan dikremasi. Banyak yang membuat cuitan di sana bahwasanya kenapa ini kan seorang mu'alaf sudah masuk Islam, bukannya harus dimakamkan, kenapa harus dikremasi? Ya, itu memang pendapat umum ya, pendapat umum memang mengatakan seperti itu. Tetapi coba kita simak video dari artis Jennifer Koppen mengungkapkan alasan mendiang suaminya, Dita Dali Wasing, dikremasi. Jennifer memberikan penjelasan setelah mendapat banyak pertanyaan terkait hal itu. Menurut Jennifer Koppen, kremasi merupakan permintaan dari Dali sendiri. Karena itu, perempuan 23 tahun tersebut meminta publik untuk menghargai keputusan mendiang suaminya. Banyak juga yang tanya, kenapa Papa Dali dikremasi? Aku mau minta kalian hargai saja keputusan keluarga. Dan itu memang permintaan Papa Dali, jadi mohon hargai keputusan Papa Dali, kata Jennifer Koppen saat proses melarung abu jenazah suaminya di Pantai Lembang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu, 21 Juli tahun 2024. Jennifer mengatakan bahwa Dali mualaf dan baru belajar agama Islam. Karena belum belajar banyak, jadi Papa Dali belum terlalu mengerti tentang agama Islam, tuturnya. Dari video ini kita ketahui ternyata permintaan dikremasi itu datang dari sang suaminya, meninggalkan sebuah wasiat bahwasanya nanti kalau dia meninggal ingin dikremasi ya, karena itu wasiat maka sang istri menjalankannya meskipun si Dali Wasing ini sudah menjadi mu'alaf. Sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat ini mempertanyakan apakah seorang muslim memang tidak boleh dibakar atau apakah ini boleh dibakar? Memang ada dua pendapat ya. Pendapat pertama memang apapun itu yang mati memang sudah berlepas, yang hiduplah yang harus merawat, mau itu dimakamkan atau mau dikremasi atau mau dilarung ya abunya, itu memang terserah yang hidup yang menangani. Sedangkan yang sudah meninggal itu urusannya sudah selesai dengan urusan dunianya. Dan insya Allah Mas Dali Wasing ini seorang mu'alaf yang sudah masuk Islam. Tadi dikatakan baru belajar, baru masuk Islam, tetapi sudah menjalankan perintah-perintah Islam seperti membaca bismillah, mengucapkan salam, dan insya Allah mungkin juga belajar menjalankan sholat dan lain sebagainya. Tapi karena ini masih tahap belajar, jadi dikatakan oleh sang istrinya tadi, ya mohon dimaafkan. Sebetulnya kalau kita merujuk pada apakah mayat seseorang itu boleh dikremasi atau tidak, sebetulnya di dalam Al-Quran soal penanganan
seseorang yang sudah meninggal itu tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 260. Demikian saya bacakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah akhirnya berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah memberikan sebuah perumpamaan saat Nabi Ibrahim bertanya bila mana seseorang itu bangkit dari kuburnya, sedangkan sudah meninggal ratusan tahun, meninggal ribuan tahun, bahkan mungkin tulang-tulangnya sudah berserakan kemana-mana. Ada yang meninggal tenggelam di laut, ada yang tenggelam di sungai, ada yang meninggal di gunung, ada yang kena tanah longsor, kena banjir dan sebagainya, kena bencana alam dan sebagainya, dan tubuhnya terpisah-pisah. Ini seperti kalau ini juga dikremasi juga sama ya, tubuhnya dibakar kemudian dilarutkan di lautan, tercerai-berai kemana-mana. Allah berkata di dalam Al-Baqarah 260 tadi apa? Ya Ibrahim, kamu kalau tidak percaya bahwasanya mereka itu bisa dengan segera bersatu meskipun tulang-tulangnya itu berserakan di mana-mana, ambil 4 burung, cincang burung itu, campur aduk, kemudian letakkan di 4 gunung, udah terserah mau letakkan tulang-tulang yang mana, acak, dan nanti panggillah burung-burung itu, maka dengan segera burung-burung itu akan menyatu kembali, hidup kembali, dan akan mendatangi Nabi Ibrahim. Ini perumpamaan Allah memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya apapun itu manusia kalau sudah meninggal besok di saat hari kiamat, saat mereka disatukan lagi, saat mereka dipanggil untuk dibangkitkan, Allah nggak butuh banyak, tidak repot menyatukan hal-hal itu. Contohnya Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah, cincang itu burung-burung itu kemudian sebar di 4 bukit dan panggillah, maka mereka dengan segera akan datang kepadamu. Dari ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya apapun itu, baik itu mati di laut, baik itu mati terbakar, baik itu mati dilarung dan sebagainya, nanti di hari kiamat Allah akan berkuasa memanggil dan menyatukan yang tercerai-berai tersebut ya. Tetapi memang sunnahnya yang disunahkan oleh Nabi bahwasanya seorang muslim yang meninggal itu memang dikafani kemudian dimakamkan ya, dikafani dan dimakamkan. Kemudian hukum-hukum di dalam Islam, baik itu Al-Quran atau di Alkitab orang Kristen atau orang Yahudi, karena ini sama-sama agama Semit ya, itu memang tidak menganjurkan bahwa mayat itu dibakar. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa mayat yang mati umat Islam itu harus dikubur atau tidak, memang tidak disebutkan dengan jelas. Tetapi Allah memberikan sebuah perumpamaan tadi di dalam Al-Baqarah 260 bahwasanya meskipun tercerai-berai kemana-mana, Allah itu bisa dengan mudah memanggil mereka di saat nanti di hari kebangkitan. Tetapi kalau kita melihat sunnah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain, memang tidak diajarkan menangani mayat itu dibakar, tetapi dikafani dan dimakamkan. Usia kematian baik tua atau muda tidak bisa diprediksi, kapanpun bisa mendatangi Anda. Untuk itu segera bertobat. Yang ingin berhijrah ke Islam silakan berhijrah, semoga Anda mendapatkan hidayah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.